Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab soal dari mata kuliah kompensasi strategik dengan 4 orang anggota kelompok, yaitu yang pertama Bella Nur Fikriah, Hilma Wardatunisa, Lubna Alia, dan Jessica Kezia. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 1, memastikan koneksi dan organisasi PT Innovatex dengan cara yang pertama, teknologi komunikasi menggunakan platform komunikasi seperti Slack, Microsoft Teams, atau Zoom untuk pertemuan tim dan kolaborasi secara virtual. Yang kedua, proyek manajemen menghadapi perangkat lunak manajemen proyek seperti Asana, Trello, atau Jira untuk mengatur tugas dan proyek secara terstruktur. Dan yang terakhir, jadwal berkala, menyelenggarakan rapot tim rutin dan update proyek secara terjadwal untuk menjaga koordinasi dan keterlibatan tim. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 atau poin kedua. Manfaat dan tantangan model kerja fleksibel, yaitu yang pertama itu kita sebutkan manfaatnya. Untuk manfaatnya, yang pertama itu peningkatan keseimbangan kerja dan hidup, memungkinkan karyawan untuk bekerja di tempat yang nyaman. Yang kedua itu ada peningkatan keterlibatan, memberikan karyawan kontrol lebih besar atas waktu dan cara mereka bekerja. Dan yang ketiga, pengurangan biaya operasional, meminimalkan biaya infrastruktur kantor fisik. Untuk tantangannya, yang pertama itu ada kesulitan komunikasi, membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif untuk menghindari kebingungan dan ketidakjelasan. Dan yang kedua itu tantangannya adalah pengelolaan kinerja, memastikan bahwa evaluasi kinerja tidak dipengaruhi oleh ketiadaan pengawasan langsung. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi timnya, membutuhkan upaya tambahan untuk membangun dan memelihara kerjasama tim yang efektif secara virtual. Untuk poin yang ketiga yaitu pengaruh desain paket kompensasi fleksibel. Desain paket kompensasi yang fleksibel di PT Innovatex dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan dengan cara berikut, yaitu yang pertama adanya peningkatan motivasi, tunjangan kesejahteraan, bonus kinerja, dan fleksibilitas waktu kerja dapat meningkatkan motivasi untuk mencapai target. Yang kedua ada pemeliharaan karyawan, yaitu menawarkan manfaat seperti asuransi jiwa dan kesehatan dapat memperkuat ikatan karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja. Karyawan merasa dihargai dan diberi insentif untuk berkontribusi lebih produktif dan kreatif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengukur kinerja karyawan? 1. Menetapkan tujuan yang jelas seperti melakukan komunikasi tujuan individu dan perusahaan yang terukur. Kedua, melakukan evaluasi berkala seperti melakukan peninjauan kinerja setiap 6 bulan dengan menimbang pencapaian tujuan, kontribusi proyek, dan melakukan partisipasi dalam pengembangan perusahaan. Ketiga, melakukan feedback konstruktif seperti perusahaan dapat memberikan umpan balik reguler dan sesi evaluasi untuk membantu karyawan dalam memperbaiki kinerja mereka. Untuk pertanyaan nomor 5, berikan saran dalam meningkatkan efektivitas model kinerja. Baik, di sini ada beberapa saran yang dapat kami berikan. 1, saran pertama, melakukan investasi dalam teknologi seperti memastikan infrastruktur IT yang kuat untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi yang lancar. Saran kedua, melakukan pelatihan keterampilan manajerial seperti memastikan manajer memiliki keterampilan untuk mengelola tim secara efektif dari jarak jauh. Ketiga, memastikan budaya perusahaan yang kuat seperti mendorong nilai-nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas untuk membangun ikatan tim yang kuat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada ketidaktepatan dalam jawaban, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.